Halo guys, anjir, gila udah 4 tahun gue kayaknya nggak ngepost video lagi nih. Sorry banget nih gue baru bisa ngepost video lagi. eh Banyak kesibukan juga. Cuman kali ini gue nyempetin untuk rekam video lagi baru. Seperti yang kalian lihat, gue udah nggak pakai pulsar sekarang. Gue sekarang pakai GSX-S. Sekarang jam 9 pagi, 9 kurang, gue OTW ke kantor. Jadi hari ini gue pengen ngasih review sejujur-jujurnya tentang gue pemakaian si GSX-S ini selama kurang lebih berapa ya? Kayak udah hampir 3 tahun deh. Jadi gue beli motor ini itu awal-awal banget pas dia keluar ya. Bener-bener jadi ini GSX generasi 2017. Jadi biar buat kalian yang lagi cari motor nih kebetulan gitu, mungkin bisa jadi referensi juga nih video ini ya. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa sih ngambil GSX-S, karena murah. Karena murah di kelas, paling murah di kelasnya menurut gua ya. Waktu itu gua ngambil di angka 24 kalau nggak salah, masih 24 lah, paling murah kan. Sementara kayak yang selevelnya kayak Fiction misalnya itu 27 kalau nggak salah. Walaupun sekarang udah naik sih, cuman lumayan kan, beda 2 juta 3 juta kan lumayan gitu. Terus entah kenapa memang gue dari dulu percaya sama build quality dari Suzuki sih. Nggak tahu ya, mungkin karena temen gue juga ada yang pakai Suzuki, bukan GSX-S tapi ya. Dia pakai Suzuki dan gue lihat ini motor kok bandel banget gitu. Dan menurut gue Suzuki salah satu pabrikan yang mengurangi build quality, cuman nggak sebesar kompetitornya gitu. Kita langsung sebut aja Honda misalnya sama Yamaha gitu ya. Gue di sini nggak dibayar sama Suzuki. Gue nggak dibayar sama Suzuki. Ini pure bener-bener dari dalam hati gue sendiri. Ini tanpa ada bayaran, tanpa ada reimburse lagi, tanpa ada iklan dan lain-lain. Ini pure dari gue reviewnya. Jadi gue ceritain dulu pas pertama kali motor ini nyampe. Jadi pas pertama kali nyampe itu sebenarnya ada kendala. Kendalanya itu ada di kalau misalnya kalian kalau misalnya motor kayak gini nih, kayak motor tangki ini. Pas kalau dia mau dikunci stang, posisi stang kan ke kiri ya. Posisi stang ke kiri, terus apa namanya? Ini di bagian sini nih. Ini gue tunjuk nih ya. Di sini nih. Jadi di bawah stang kemudi ini itu kan ada lingkaran tuh. Nah, lingkaran itu ada lubang kecilnya buat pengait si kunci stang. Nah, tapi pas motor ini nyampe, si lubang itu sama pengait dari kunci stang itu nggak sejajar. Jadi otomatis motor gue nggak bisa dikunci stang. Itu lucu sih. Cuman karena kebetulan waktu itu bengkel Suzuki-nya masih dekat rumah gue, masih bengkel resmi ya, bengkel resminya masih dekat banget sama rumah gue. Jadi ya udah, gue langsung aja bawa ke bengkel, langsung digetok gitu. Karena gue malas kalau misalnya gue kalau misalnya gue balikin lagi, gue nunggu lagi, malas lah, udah kita getok aja bercepat lah gitu ya. Terus gue berpikiran gimana ya, ya udahlah biarin aja lah. Mungkin ya gila loh, setelah bertahun-tahun Suzuki baru ngeluarin lagi motor pairing gitu. Nah, sama ini cuma ada Thunder doang kan, 125. Thunder 2,5 udah nggak ada.
warna ini gitu kan. Ya mungkin ya kesalahan-kesalahan kecil gue masih bisa memaafkan lah, itu masih bisa ditolerir kok. Bukan kesalahan fatal yang mesinnya jebol apa gimana, enggak gitu. Kesalahan-kesalahan sepele aja. QC-nya aja kurang bagus mungkin. Oke. Pertama kali gue bawa motor ini, menurut gue motor ini nurut banget sih, bener-bener nurut. Waktu itu ban originnya kan apa sih, X1 ya, IRC X1 ya, itu nurut banget. Memang kalau kata orang, iya nih apa bannya geol-geol, kerasa gitu ya. Itu karena alur bannya gitu. Jadi setelah gue pakai lama, udah agak berkurang kan tuh, udah hilang kan tuh ininya apa namanya, alurnya udah pada berkurang lah gitu. Itu udah nggak ada sih gejala itu. Jadi memang waktu itu kalau orang-orang bilang tuh ban itu kerasanya geol kalau misalnya kita bawa pelan, kayak misalnya kayak segini nih, 15 km per jam, itu kerasa tuh kayak gede gitu depannya, terutama depan ya. Belakang sih enggak. Kalau gue sih nggak ngerasa yang belakang, depan sih gue ngerasanya gitu. Sekarang gue udah ganti sih, gue sekarang depan pakai Diablo Rosso Corsa 2, belakang gue masih pakai R93, masih ngabisin dulu. Bentar lagi gue mungkin bakal ganti juga. Tapi intinya so far so good lah. Itu ya. Jadi motor ini menurut gue nurut banget. Kenceng, kenceng tuh bonus sih menurut gue ya. Gue nyarinya nyaman sih. Aduh. Jadi motor ini emang enak banget. Gue sendiri mengakui mesinnya halus banget. Overbore, itu poin plus jelas. Tenaganya ada di atas. Memang sih kerasa di bawahnya agak sedikit loyo ya. Cuman gue masih memaafkan sih. Gue oke lah buat gue gitu. Terus apa lagi ya? Riding position oke. Gue orang yang gendut, berat gue 100 lebih, tinggi gue 175 lebih. Ini motor enak, nggak terlalu nunduk, nggak bikin pegel. Pun GSX-R sebenarnya, GSX-R ya, yang R ya, yang fairing itu sebenarnya juga nggak bikin pegel selama kita posisi ridingnya bener gitu. Sekarang juga spare part modifikasi juga udah banyak kok sekarang. GSX-S yang ganteng-ganteng, GSX-R ganteng-ganteng tuh banyak banget. Ya intinya motor ini gue rekomend sih. 3 tahun gue belum nemu ada kendala. Ada sih waktu itu kendalanya adalah, jadi untuk yang generasi 2017, generasi awal ya, dia, gue lupa deh waktu itu apa ya, bukan kipas radiator, cuman radiator valve ya. Radiator valve-nya itu bermasalah. Itu penyakitnya di generasi awal karena bahannya kurang bagus. Tapi di generasi barunya sekarang, terutama setelah 2018 ya, itu udah diganti materialnya jadi besi. Karena waktu itu masih plastik. Jadi karena masih plastik, lemah kan dia. Jadi waktu itu karena lemah si valve radiator gua, jadi oli itu air radiator itu udah mulai mau nyebrang tuh ke mesin gua, cuman masih ketahan di daerah kopling gitu. Tuh gue sempet panik sih karena udah warna udah warna putih susu, cuman cek di mesin nggak ternyata, cuman ada di daerah pak kopling doang, jadi aman lah. Apalagi ya, riwayat pemakaian gua sekarang ini, kilometer sekarang 31.000. Gua belum bore up, belum ngapa-ngapain, mungkin akan, tapi belum.
Karena nah ini sekarang yang gue alamin ya, yang gue alamin sekarang itu dia karena tangan gue sering gak sekolah selama 31.000 km ini, tangan gue gak sekolah, jarang sekolah. Jadi kompresi gue sekarang udah turun, kerasa. Kayaknya ya, ini feeling juga sih sebenarnya. Cuman kalau dari indikasi sih ya, karena biasanya gue pakai BBM ROM 95, gue biasanya pakai total 95. Itu di motor ini gak enak. Pas gue coba pertalit, buset, ngacir. Nah itu indikasi itu sebenarnya. Cuman gue belum bongkar karena gue belum ada waktu juga. Nanti bakal gue bongkar, sekalian gue ganti cam baru lagi mungkin, atau ganti dan sama ganti piston juga. Tapi nanti itu masih on proses lah. Itu kendalanya itu selama 30.000 km ya. Itu juga karena emang kesalahan gue juga sih, karena gue kan gak sekolah bawanya. Jadi ya udah gitu. Intinya itu sih. So far gue nggak nemu kendala lain sih. Kendala lain gue nggak ada nemuin. Semuanya aman, mesin aman. Selama kita ngejaga mesin dengan baik, kayak misalnya lu oli jangan sampai telat gitu, ya aman sih. Gua oli pakai gratisan oli Suzuki cuman di 1000 km doang. Ya setelah itu gue udah ganti dengan pilihan gue sendiri. Macam-macam gue cobanya. Sampai oli diesel juga gue masukin. Ya tapi aman, so far aman. Ini motor enak banget. Apalagi ya? Oke, kalau misalnya ada yang nanya motor udah diapain aja. Oke, motor gue dari segi fisik sih gue nggak banyak ngerubah apapun ya. Gue cuma nambahin ini apa, riser footstep biar lebih tinggi. Jadi biar lebih, karena gue malas pakai footpack racing, mager gantinya. Gue pakai riser aja. Gue udah ganti ECU. Gue ganti ECU Sharp. Knalpot udah pasti ganti. Sektor mesin gue kebanyakan ganti di kopling sih. Kopling gue sekarang ini kopling pakai satu set punyanya RGR. Jadi kopling gue ini satu set punya RGR semua, lebih jengat. Apalagi ya? Knalpot gue custom ini. Cuman pipanya gue pakai Proliner. Pipa Proliner gue pendekin. Silencer gue pakai custom. Cuman biasanya gue di rumah pakainya over racing. Itu terus apa lagi ya? Oh ya, stang gue pakai punyanya RZR. Jadi lebih tetap fat bar, cuman lebih pendek, lebih tekuk, jadi lebih enak. Karena gue malas pakai stang jepit. Apalagi ya? Apalagi ya? Sisanya kayaknya nggak ada deh. Gue bener-bener minimalis aja sih mainnya. Gue belum ngerubah yang aneh-aneh sih. Mesin juga kayaknya belum gue rubah apapun deh. Oh ya, sama gear set gue pakai TK sekarang. Belakang gue gedein, depan gue kecilin. Karena gue ngincer akselerasi. Karena beban gue kan berat ya. Badan gue berat. Jadi gue butuh yang bisa ngasih akselerasi lebih lah gitu. Karena buat dalam kota akselerasi lebih dibutuhkan. Apalagi kayaknya gue udah deh. Intinya sih itu ya. Kalau misalnya kalian nanya apakah motor ini gue rekomen, jelas gue sangat merekomendasi Suzuki. Karena gue percaya sama build quality-nya. Itu sih. Dengan harganya sangat kompetitif. Itu penting loh. Harga itu penting loh. Dia bisa ngasih harga lebih murah dengan kualitas lebih bagus, kenapa tidak? Jadi come on, jangan ngeliat Honda Yamaha dulu. Lihat yang lain dulu. Banyak kok motor lain yang
motor lain yang bagus, tapi harganya murah gitu. Cuman mereknya emang gak terkenal, kayak misalnya ya Suzuki terkenal sih, cuman entah kenapa banyak yang nggak milih. Kalau misalnya ditanya spare partnya gimana, banyak gak? Banyak banget. Jangan takut masalah spare part, banyak. Apalagi kalau misalnya lu tinggal daerah Ciputat gitu, nah banyak itu. Lu bisa kontak gue deh, ntar gue kasih tau bengkelnya di mana. Apalagi ya, spare modifikasi banyak. Tahan-tahanan mesin ini 30.000 km aman. Selama kita pokoknya sih gini, kalau masalah kendaraan ya, prinsip gua adalah lu pakai bertanggung jawab. Tanggung jawabnya banyak kan, lu servis, lu oke, misalnya lu bawanya sembarangan kayak gue, bawanya nggak ngotak gitu, gas mulu, ya udah itu pilihan. Tapi bertanggung jawabnya adalah lu jangan sampai nyelakain orang lain, sama lu jangan sampai rusak motor lu. Kalau bisa rusak dibenerin gitu, jangan didiemin aja. Oli ganti, jangan ditahan-tahanin. Gue ganti oli setiap gue rasa gak enak, misalnya contoh, biasanya sih gak enak di 3000 km nih yang gue rasain ya. 3000 km tuh udah mulai gak enak yang gue rasain. Tapi gue masih ngincar 4000 km sih biar long drain gitu. Oli pakai apa? Gue sekarang oli pakai Q8 full sin. Gue selalu beli oli di Toda karena jaminan olinya apa original, bukan oli palsu. Gitu, udah sih, itu aja kayaknya deh. Jadi buat kalian yang lagi cari motor, bisa nih lirik GSX-S nih, cakep kok beneran. Jangan lirik GSX-R mulu, demen banget racing kayaknya. Ini juga enak tahu. Malah jujur ya, banyak loh dari owner GSX R itu minta tuker ke GSX-S, tuker ini. Jadi mereka nyari teman yang punya GSX-S, mereka tukeran body, bisa. Itu bisa banget. Itu banyak banget, terutama anak-anak klub tuh, klub GSX gitu misalnya, banyak itu kayak gitu, tukeran body. Jadi yang punya GSX-R mau nyobain GSX-S misalnya, udah cari aja temen lu yang punya GSX-S, tukeran bodinya. Bisa kok. Oh iya, gue udah cerita lagi. Jadi waktu itu gue pakai motor ini masih 5000 km kalau nggak salah deh. Gue ganti knalpot. Ganti Proliner full system. Jujur ya, kalian kalau bisa bantuin gue ngomong jujur, semua knalpot di GSX itu berisik. Serius, gue nggak ngerti kenapa. Jujur aja, gue ngomong jujur apa adanya ya. Semua knalpot di GSX itu berisik. Mau yang adem juga berisik. Gue pakai CLD yang jadul. Itu lubang keluarnya kecil, berisik.
Asli, gue nggak bohong. Sementara CBR, lu tahu CBR nggak berisik kan? Kalau ganti kelapa pun dia nggak terlalu berisik. Itu jauh banget bedanya. Memang lebih kenceng GSX-R untuk performa atasnya ya. Kalau performa bawahnya justru kencengan GSX-S. Nah itu yang gue juga ngerti tuh. Kayaknya memang ada perbedaan rasio gear antara GSX-R dan GSX-S. Itu asumsinya. Cuman kalau misalnya dilihat dari part number di katalog spare part ya, nggak ada perbedaan. Nah itu gue juga pasti nggak ngerti tuh ada bedanya di mana. Memang ada yang bilang sama, ada juga yang bilang beda. Kalau gue merasa itu beda karena gue udah jajal sendiri, ada perbedaan di performanya gitu. Bener-bener nggak sama. Kanan kiri ya, kanan aja deh. Itu aja sih cerita gue. Oke, mungkin gue next akan banyak review yang lain, mungkin gue juga nggak tahu. Cuman semoga aja ini bisa menjadi permulaan yang baru buat gue, permulaan yang baik. Kalau misalnya gue punya salah kata, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama gue dari cara gue ngomong, dari cara gue bawa motor, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Oke, mungkin segitu aja sih kali dari gue ya. Semoga di masa pandemi ini semuanya sehat-sehat terus, nggak ada kena masalah, semuanya baik-baik saja. Kita semua stay safe. Kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer juga, desinfektan juga. Kalau udah pulang dari mana-mana mandi. Udah sih itu aja mungkin dari gue. See you on the next video. Bye.